Shalom, selamat pagi dan salam patunggilan untuk kita semua. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kuduslah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari kita menyanyikan kidung pujian Semesta Bernyanyi. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, 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 dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Marilah kita mengawali ibadah Pentakosta pagi ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan Sang Putra Yesus Kristus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 233, bait 1 dan 3. Roh Kudus turunlah.
turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Dalam kehidupan ini, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Seperti firman-Nya yang demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah sabda Tuhan melalui Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Kita bersama-sama mengamini sabda Tuhan ini dengan kita bernyanyi kidung pujian, "Mengalirlah kuasa Roh Kudus." Hadirkan Roh Kudus bersama kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa
katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Pada pagi ini, Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk menyesali akan segala dosa kita. Marilah kita berdoa secara litani yang demikian. Datanglah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi.
Ya Kristus, yang menjadi sumber kehidupan kami, inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu, bahwa sesungguhnya kami manusia yang membutuhkan aliran kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Kasihanilah kami ya Allah dengan belas kasih-Mu. Amin. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kesaksian Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 231, bait 1 dan 3, O Roh Kudus Ilahi. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Oh tolong kami ini, sebarkan Injil kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 12, disambung dengan Yohanes 20 ayat 20 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dalam segala hal atas segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, di tengah kebaktian hari ini kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang akan kami pelajari bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 12, disambung lagi dengan Yohanes 20 ayat 20 sampai dengan 23 yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka merasa tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Media, Elam, Pandu, Mesopotamia, Yehuda, dan Kapodia, Pantus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, datanglah pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Dilanjutkan dari Yohanes 20 ayat 20 sampai dengan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita, mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Sungguh sukacita bagi kita saat ini kembali bertemu dalam ibadah Pentakosta yang biasa juga disebut dengan ibadah turunnya Roh Kudus. Kita kerap mendengar bahwa kehidupan manusia dipenuhi dengan beragam penderitaan yang membuat mereka kemudian menjadi kehilangan pengharapan. Bahkan tidak hanya kehilangan pengharapan, namun juga banyak jiwa-jiwa yang saat ini sedang mengalami kelelahan. Liputan6.com tanggal 3 Agustus 2019 dengan melansir dari brightside.com menyebutkan ada beberapa tanda yang menunjukkan tentang kelelahan jiwa. Ada 6 tanda, mari kita perhatikan, jangan-jangan kita masuk menjadi salah satunya. Yang pertama adalah lelah. Siapa yang tidak pernah lelah di antara kita? Pasti setiap kita pun pernah mengalami kelelahan. Lelah setelah tidur semalaman. Jadi setelah tidur bukannya justru makin seger tetapi malah makin loyo. Yang kedua adalah melamun. Nah, ibu bapak bisa ngecek dalam satu hari kira-kira apakah kegiatan kita juga diisi dengan melamun.
Ketika melamun, ada keinginan untuk kembali ke masa lalu dan takut akan masa depan. Yang ketiga adalah emosi berubah-ubah. Emosinya tidak stabil, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada panas. Tiba-tiba menjadi orang yang uring-uringan. Tidak tahu sebabnya karena apa. Yang keempat adalah menutupi kesedihan. Menutupi kesedihan makin membuat orang bukannya justru menjadi ringan bebannya, tetapi semakin dia menutupi kesedihannya justru membuat orang tersebut semakin terbeban. Yang kelima adalah keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Jadi merasa tidak senang jika bertemu orang. Tetapi berbeda dengan kita saat ini tentunya, bahwa kita memang tidak dimungkinkan untuk bertemu dengan banyak orang karena situasi yang membuat kita harus stay di rumah. Tetapi bukan itu, tidak sama dengan itu. Kalau yang ini adalah tidak ingin bertemu orang karena dia merasa bahwa perjumpaan dengan orang adalah hal yang mengganggu. Jadi dia lebih senang untuk menarik diri. Yang keenam adalah berpikir negatif. Dari 6 yang sudah disebutkan, apakah di antara kita memiliki salah satu, salah dua, atau mungkin lebih dari beberapa pertanda kelelahan jiwa? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Ketika para murid ditinggalkan oleh sang guru, mereka pun juga dibelenggu dengan perasaan khawatir. Mereka dibelenggu oleh perasaan takut, gelisah, yang membuat mereka menjadi tak lagi merasa bahwa sesungguhnya sang guru menyertai mereka dalam bentuk yang lain. Dalam situasi yang demikian, mampu membuat orang untuk menjadi putus asa. Nah, di tengah-tengah perasaan khawatir, sedih, galau, dan juga kehilangan, Yesus datang menyapa para murid. Sapaan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid adalah sapaan yang sungguh-sungguh diperlukan para murid, seperti halnya di ayat yang ke-21 demikian. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya setiap kita yang mengalami kelelahan jiwa membutuhkan sapaan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Demikian juga Kristus tidak hanya memberikan damai sejahtera bagi para murid untuk menghadapi situasi real bahwa mereka harus berjuang bukan dengan Yesus secara fisik pada waktu itu, melainkan dengan kuasa roh yang telah dicurahkan oleh Kristus bagi mereka. Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, acap kali pikiran kita kemudian berpikir kalau Roh Kudus itu orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan bisa mengucapkan bahasa-bahasa roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Hal-hal yang
spektakuler seringkali menjadi pikiran kita ketika berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus juga hadir dalam bentuk yang bisa kita rasakan ketika damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika orang merasakan damai sejahtera, ternyata kekuatan yang mereka dapatkan adalah mereka dimampukan untuk mewartakan damai sejahtera itu bagi yang lain. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita bahwa Pentakosta ini adalah peristiwa sukacita yang menandai munculnya gereja. Namun bagaimana dengan kehidupan gereja kita saat ini? Apakah memang damai sejahtera yang menandai kemunculan gereja juga senantiasa kita upayakan sebagai sarana bagi kita untuk menyatakan bahwa Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Beberapa waktu ini memang kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuat kita tentunya memiliki rasa khawatir. Bahkan dalam situasi yang saat ini bisa dikatakan orang sudah mulai tidak lagi disiplin dengan aturan-aturan yang ditetapkan, kita diminta untuk tetap memiliki damai sejahtera itu di tengah-tengah hidup kita. Roh Kudus yang turun sesungguhnya adalah kuasa Allah yang menggerakkan kita bersama untuk mampu menciptakan damai sejahtera. Bapak Ibu mungkin masih mengingat salah satu lagu Kidung Jawa KPJ, saya lupa nomor berapa, tapi nanti bisa panjenengan cek, yang menyatakan bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarena. Ketika Roh Suci itu berkarya dalam hidupnya, ternyata orang mampu merasakan sukarena, merasakan sukacita, bukan hanya sukacita sekedar bahagia semata, namun sukacita itu adalah sukacita yang membuatnya damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan damai itu mampu menggerakkan dirinya untuk juga menciptakan damai sejahtera bagi kita semua. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus yang menyatakan damai sejahtera, karena sesungguhnya Roh Kudus yang datang memberikan kuasa dan kekuatan serta kemampuan bagi kita untuk terus menyatakan damai sejahtera bagi semua. Selamat Hari Raya Pentakosta, selamat menjadi damai sejahtera di tengah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Bersama-sama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman kita, percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung kepada Yesus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Kasih Allah yang sempurna dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Terlebih pada saat ini, Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan atas peringatan Hari Raya Pentakosta, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah segala kelelahan yang kami alami. Dalam pengembaraan dan pesiarahan hidup kami, sesungguhnya Engkaulah Roh yang mengisi hari-hari kami, yang berkarya melalui setiap laku hidup kami untuk mewujudkan damai sejahtera bagi semua. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan, secara khusus yang ada di jemaat Sekaran. Saudara-saudara kami yang ada di lingkup daerah Sekaran, demikian juga saudara-saudara kami yang di luar lingkup Sekaran. Kami bersyukur atas kehidupan persekutuan di tengah-tengah kami. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Kami mendoakan bagi Saudari Tri Sunarti, Bapak Mat Sukrap, Ibu Supini, Bapak Sukarlan, Ibu Suyatmi Sutomo, Bapak Suharyanto. Kami meyakini bahwa saudara-saudara kami senantiasa menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah kami sungguh memohon belas kasih daripada Tuhan, supaya mereka pun merasakan sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Demikian juga saat ini kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini dalam upaya pencarian pekerjaan ataupun pasangan hidup. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan yang mereka lakukan masing-masing. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang senantiasa mencurahkan semangat bagi anak-anak kami untuk bertekun di dalam usaha yang mereka lakukan. Kami meyakini bahwa Tuhan pun hadir melawat mereka semua. Kami pun berdoa secara khusus bagi keberlangsungan bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami tidak hanya berpikir untuk melindungi diri kami pribadi, namun kami pun juga senantiasa merasakan akan kehadiran orang lain. Demikian juga kami memikirkan akan keberadaan mereka
yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi para tenaga medis yang terus mengupayakan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban COVID-19 ini. Kami meyakini bahwa Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan hadir bagi para korban yang saat ini sedang dirawat dan menderita. Tuhan hadir bagi segenap keluarga yang kehilangan orang-orang terkasihnya karena COVID-19. Tuhan juga hadir bagi setiap para tenaga medis yang dengan penuh ketulusan dan pengorbanan mendedikasikan kehidupannya sepenuhnya bagi orang lain. Terlebih Tuhan juga hadir bagi setiap kami untuk terus mewartakan damai sejahtera bagi setiap orang yang sungguh-sungguh memerlukan damai sejahtera-Mu hadir bagi kami. Kami pun juga berdoa bagi keberlangsungan Gereja Kristen Jawi Wetan di tengah-tengah segala dinamika pelayanan yang kami lakukan untuk penatua, diaken, pendeta, warga jemaat, anggota badan pembantu majelis jemaat, pamong anak dan remaja, serta pengurus di masing-masing kelompok. Kami memohon rahmat-Mu, supaya kami senantiasa memiliki hati yang senantiasa terbuka atas kekuatan Roh Kudus Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Inilah rangkaian syafaat kami. Semuanya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami semua untuk bersama-sama berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus.
Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh bersyukur bersama-sama untuk kami bersama-sama menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kepada kami, supaya kami tidak hanya mempersembahkan harta benda kami saja, melainkan mampukan kami, supaya kami dapat mempersembahkan kehidupan kami yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan jemaat kami undang untuk berdiri. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyangka yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyangka yang terlelap. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran air-Nya yang berlimpah. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku, seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sekaran, Shalom. Pada hari ini kita bersama memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai kita, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kita, dan juga seluruh dunia, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk bersama merayakan dan memperingati Hari Raya Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mewakili seluruh majelis jemaat Pasamuan Sekaran,
Kiranya Roh Kudus yang telah turun dan membersamai kita, menjadikan kita seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Sekaran terus senantiasa mengupayakan damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan melalui Roh Kudus. Kita kembangkan karya-karya yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan mengupayakan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita. Kiranya Roh Kudus yang telah membersamai kita ini menjadikan kita kuat, mampu menghadapi situasi berbagai macam yang saat ini kita rasakan bersama. Menjadikan seluruh warga jemaat menjadi terus bertumbuh di dalam iman, terus berkarya mengupayakan damai sejahtera, dan terus menjadi terang bagi lingkungan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.